Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rudos Podcast edisi 1446 Hijriah tahun 2025. Ramadanku berakhlak mulia. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Dia dalam bidang seni. Nah, ini ada Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya apa Pak Ade? Imajinasi tiada henti. Imajinasi tiada henti. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Kayaknya semangat banget ini Pak Ilham. Alhamdulillah sudah mempersiapkan dari sebelum puasa ya kita. Ya, persiapannya udah matang berarti ya. Insyaallah udah matang. Insyaallah. Sehat ya semua narasumber. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang berbicara tentang seni ya. Seni di dalam bulan suci Ramadan. Nah, mungkin Pak Ade bisa menjelaskan nih apa sih yang dimaksud dengan seni itu sendiri Pak Ade? Gini, pengertian seni itu adalah sebenarnya universal ya. Oke. Pengertian seni adalah ungkapan hati seseorang yang dituangkan melalui media. Oke. Nah, media itu berarti ada alat, ada bahan dan alat teknik. Nah, kita kalau mau berkarya itu harus ada bahannya dan harus ada alatnya dan ada alat tekniknya. Kalau salah satu aja nggak ada, contohnya nggak ada bahan, kita nggak bisa berkarya. Nggak ada alat, ya kita juga bisa berkarya. Nggak punya teknik, tetap saja sama nggak punya nggak bisa berkarya. Jadi ketiganya harus ada. Harus ada gitu bahan, ada alat, ada teknik. Itu yang namanya media. Nah, biasanya kan ada seni itu kalau kita di masyarakat itu kan ada seni rupa, ada seni lukis ya. Ya. Kemudian ada seni tradisional dan ada seni digital juga. Apa gimana, Pak Ade? Ya, tradisional itu bisa dikatakan seni manual. Seni manual. Manual. Ya? Kalau digital itu berarti seni modern. Ya, kalau modern itu berarti seninya harus menggunakan alat, menggunakan media komputer. Oke. Nah, kalau itu yang digital. Yang digital. Yang digital. Kalau manual atau tradisional berarti resmi menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantu komputer. Oke. Ini menarik nih tentang seni dalam bidang macamnya yang digital ya. Iya, betul. Pak Ilham kan mungkin sebagai pegiat seni dalam bidang digital juga ya, Pak ya. Iya. Insyaallah. Kita lihat karya-karyanya dalam bidang digital itu banyak sekali. Sebenarnya mungkin apa sih seni digital itu Pak Ilham? Ya, seni digital itu adalah seni yang medianya menggunakan teknologi atau menggunakan komputer atau bisa dengan handphone. Iya, handphone, komputer, pokoknya alat-alat teknologi. Apa yang bisa dibuat di situ? Biasanya itu kita bisa bikin graphic design. Terus juga ada juga yang sekarang kan banyak konten kreator ya. Konten-konten kreator, dan juga kan ada juga yang namanya augmented reality itu 3 dimensi jadi kalau yang cuman emang belum begitu banyak ya konten kreator yang itu ya untuk augmented reality. Dia jadi misalkan ketika kita scan barcode nanti gambarnya tuh muncul tuh jadi 3 dimensi. Biasanya tuh di ini kayak ada coki-coki atau apa kan keluarin kartu tuh yang bisa kita scan nanti hewannya hidup. Oh gitu. Nah, itu termasuk seni juga ya 3 dimensi pada ya? Iya, 3 dimensi. Jadi kan digital. Ada saya lihat juga itu ada bikin patung dengan printing juga itu ada ya? Ada, sekarang ada itu memerlukan beberapa kamera di penjuru kamera. Itu misalkan saya mau jadiin patung nih. Nggak perlu manual, sekarang bisa digital. Jadi di beberapa sudut kamera kita dari dilihat tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, itu di sudut kamera banyak. Nanti setelah diklik foto kita dijadiin itu hasilnya ada langsung berbentuk 3 dimensi patung, semirip patung. Kalau di luar negeri itu biasanya patung lilin tuh. Ya, pemain sepak bola ya. Orang-orang bersejarah lah. Itu hasil digital. Itu keistimewaan digital itu sebenarnya begini. Pengertian digital itu pengerjaannya itu cepat. Secara pengerjaan cepat ya. Pengerjaan cepat.
udah otomatis di ekonomi juga kalau pengerjaan cepat kita menghasilkan duit juga cepat juga. Nah, iya. Udah pasti itu digital, itu manual, ada kelebihan, ada kekurangannya. Itu mungkin bisa dijelaskan itu. Apa itu kelebihan dan kekurangan dari seni digital dan manual. Dan manual itu seperti apa? Yang berarti kita bergerak dari segi manual dulu berarti ya. Nah, manual, kelebihannya dari manual itu kita hasil karyanya seperti sepatu ini hasil manual. Yang ini hasil manual, hasil tangan sendiri langsung. Coba. Ini hasil manual. Hasil tangan, hasil dibikin oleh anak-anak apa? Anak-anak, yang ini anak-anak. Oh, ini hasil karya anak-anak. Hasil karya anak-anak. Siswa ya? Siswa. Nah, ini manual. Nah, kelebihannya dari manual itu dia dari segi warna itu tidak mudah luntur. Jadi kualitas bahan walaupun bahannya sepatunya dari loakan, tapi kalau udah dilukis hasil tangan sendiri ini nilai yang luar biasa menurut saya. Jadi yang tadinya barang-barang yang biasa jadi luar biasa. Dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tadinya misalkan dari harganya puluhan, ya kalau udah dilukis secara manual ini bisa jadi ratusan. Bisa terus bahkan jutaan. Bahkan miliaran. Miliaran. Nah, kenapa bisa miliaran atau bisa jutaan? Karena orang membeli sepatu ini bukan dilihat dari untuk dipakainya sepatu. Tapi membeli seninya. Bukan bendanya sepatu, tapi membeli seninya. Berapapun kalau orang misalkan udah tertarik terhadap seni, berapapun pasti dibeli. Pasti dibeli. Itu manual. Kelebihannya warnanya awet. Itu manual. Dan kelebihan bisa gradasi warna. Ini menarik nih. Kalau dari itu kan manual tadi ya. Kalau yang digital seperti apa Pak Ilham? Kalau kelebihan dari digital gitu, kita pengerjaannya lebih fleksibel ya. Karena semua udah tinggal disediakan ya. Fitur-fiturnya sudah disediakan dan juga kemampuan untuk menghasilkan karyanya itu sangat konsisten. Jadi dalam bentuk massal, hasil yang massal itu bisa ya? Iya, bisa lebih cepat untuk pengerjaannya lah. Lebih cepat pengerjaan, lebih detailing juga. Lebih detailingnya juga lebih dapat gitu kan. Dan memiliki nilai harga jualnya itu lebih mahal yang mana sebenarnya antara yang digital dengan yang tradisional itu? Tergantung kebutuhan juga orangnya. Ya kalau misalkan orangnya itu senangnya yang digital ya pasti yang digital. Mahal. Tapi menurut saya dari kedua sistem ini digital maupun manual ada kelebihannya ada kekurangannya masing-masing ya contohnya yang manual tadi pengerjaannya lama tetapi kualitasnya bagus yang digital pengerjaannya cepat tapi kualitasnya kurang bagus contohnya dari baju ini hasil digital. Ini kawas ini hadir digital. Digital. Jadi sablon digital. Walaupun sablon itu bisa manual juga. Nah, digital itu pengerjaannya cepat. Menghasilkan duitnya cepat. Tapi kualitasnya kurang bagus. Terkadang kualitasnya kurang maksimal gitu ya. Contohnya kualitasnya kurang bagus. Dari warna biasanya cepat luntur. Karena yang sablon digital ini bukan menggunakan cat tekstil. Tapi cat biasa, dia bukan cat biasa di printer di kaos, di press ya dia. Ya, di press di kaos. Itu ini apa ya? Jenisnya apa? DTF ada DTF ya. DTF ada itu. Biasanya ya sering dicuci ya sering pecah dia lama-lama pecah. Jadi kualitasnya memang kurang menurun, bagus kurang tapi bagus, menghasilkan uangnya cepat. Gitu. Nah itu pemirsa, jadi ini seni ya. Tadi dijelaskan seni itu ada seni tradisional, ada seni digital. Nah dalam konteks kita di bulan suci Ramadan nih, nah seni kita di bulan suci Ramadan apa sih yang bisa yang kita kerjakan ya selama bulan suci Ramadan? Seperti apa? Pak Ilham mungkin bisa menjelaskan. Iya, seperti di bulan Ramadan ini apalagi seperti influencer ya. Influencer yang penulis kata-kata gitu. Biasanya kalau di bulan Ramadan kebanyakan pada bikin flyer tentang bisa tips-tips Ramadan atau quotes ya, kata-kata yang indah ya Pak. Kata-kata motivasi, mutiara gitu ya. Itu bisa di dalam bentuk digital gitu digital, di posting untuk bahan postingan. Ya karena kalau digital itu kan semua bisa dikomersilkan ya. Bisa mendapat komersil ya. Kalau dari seni tradisional
seperti apa Pak Ade? Dari bulan suci Ramadan apa yang bisa dikerjakan kalau oleh di kita bulan nih? suci itu kita jangan jadi alasan tidak untuk berkarya. Untuk bermalas-malasan ya? Iya, justru di bulan puasa itu kesempatan kita untuk ngabuburit sebetulnya. Ngabuburit dan menghasilkan karya. Menghasilkan karya. Contohnya seperti saya sendiri, kalau di bulan puasa ini lebih senang misalkan melukis sepatu gitu, karena pengerjaannya lama, tapi waktunya cepat, terasa cepat gitu. Jadi itu, sambil kita ngabuburit, daripada kita bengong, nganggur, mengerjaan yang negatif, lebih baik kita berkarya. Kita mendingan berkarya gitu, dengan bentuk seni. Gitu. Dalam bentuk seni. Dalam contohnya bikin apa bisa? Ya contohnya ya bikin sepatu lukis, gitu, atau melukis di kanvas, itu salah satunya itu. Apalagi nanti bulan puasa kan menganyam ketupat. Nah, dari kan karena seni itu luas. Contohnya dari misalkan kita ada anyaman juga merisnakan seni kriya atau seni anyaman. Contohnya kita menganyam ketupat itu kan anyam. Jadi dari seni itu seni menganyam sebetulnya itu ketupat itu. Menganyam atau bikin apa ya, bikin ketupat, menjahit juga bisa kan? Menjahit juga bisa. Anyaman menjahit itu ya. Kalau anyaman kan ya orang-orang yang terampil bikin anyaman, nanti dia udah dekat Idul Fitri, kita bisa diaplikasikan ke ketupat kan. Bisa ya kalau kita cepat menganyam membuat ketupat, bisa kita jual juga kan. Karena banyak orang yang mencari ketupat gitu. Kan waktu Lebaran. Soalnya tidak semua orang bisa membuat anyaman ketupat. Kalau anyaman biasa mungkin ya banyak yang bisa ya, tapi kalau untuk bentuknya 3 dimensi mungkin agak sulit gitu. Iya. Tidak semua orang bisa. Oke. Jadi memang untuk aktivitas berkarya di bulan suci Ramadan itu harus kita tingkatkan justru ya. Karena biasanya di bulan suci Ramadan itu kan pemirsa banyak yang mencari barang-barang seperti ketupat tadi yang dijelaskan, kemudian mau menghias-hias rumahnya, buat kartu lebaran, dan lain-lain gitu ya. Kan dari sekarang kan misalkan masih ada waktu berapa hari lagi nih lebaran, kita disiapkan nih bikin amplop lebaran atau kartu lebaran dari sekarang. Betul. Kita tawarin nih ke teman-teman nih, sekarang siapa nih yang membeli kartu lebaran nih, karya sendiri nih, karya kita nih, kan menghasilkan uang gitu kan. Mantap. Oke. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep kita berseni atau berkreasi di dalam bulan suci Ramadan ternyata tadi tidak menghalangi kita untuk beribadah puasa. Justru malah sambil kita berpuasa, beribadah pada bulan suci Ramadan, kita juga bisa berseni, berkreasi untuk menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi nilai ekonomis dan itu bisa menguntungkan secara benefit ya. Oke. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, mungkin sebagai closing statement dari pembicara kita ini bisa dijelaskan secara mungkin dari saya ya, sama bulan Ramadan jangan terputus, terus berkarya, terus berimajinasi, terus berkreasi. Wah, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Ade ini. Terus berkreasi dan berkarya. Berkarya, berkreasi dan berimajinasi. Oke. Kalau dari Pak Ilham sebagai closing statementnya apa? Ya, kalau closing statement dari saya, galilah bakatmu sejak dini sehingga tinggal memetik di waktu saat kemudian. Gitu. Karena nanti ketika kita udah dewasa, kalau kita tidak punya keahlian, ya rada sulit ya kita mau ngapa-ngapain aja gitu. Betul. Karena semua harus ada keahlian. Sekarang itu yang dibutuhkan adalah keahlian. Menggali bakat. Iya, menggali bakat. Harus punya bakat. Makanya dari sekarang untuk anak-anak nih khususnya main gamenya agak dikurang-kurangi, cari kegiatan atau bakat yang kalian miliki. Justru di bulan suci Ramadan ini ya kita banyak menggali kreativitas dan bakat kita ya. Iya betul. Terima kasih pada para narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktu di acara Rudolf Podcast pada kesempatan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi para pemirsa, sehat terus dan lancar selalu puasanya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.